السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم القيامة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتوفيقا والحقنا بالصالحين. أما بعد، masyarul muslimin jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita kembali melanjutkan majelis ilmu kita pada penjelasan kitab Taysirul Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan, dan alhamdulillah saat ini kita sedang menjelaskan ayat-ayat yang terdapat di dalam surah Al-Munafiqin. Dan alhamdulillah pada pertemuan yang sebelumnya kita telah menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa yaqulu tasma' liqaulihim ila akhiril ayat. Pada ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang realitas yang identik dengan orang-orang munafik, di mana pada masa itu, yaitu pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang munafik dari aspek penampilan secara duniawi, baik penampilan secara fisik, demikian pula yang berkaitan dengan cara berbicara, maka pada kedua sisi tersebut sangat menakjubkan. Sehingga ketika seseorang tidak berhati-hati, maka bisa saja terkelabui oleh kedua hal tersebut, penampilannya dan cara berbicaranya. Tetapi kita sebagai seorang muslim telah dibekali alat ukur di dalam menilai sesuatu, di mana kita tidak melihat pada cara berbicaranya, tetapi yang kita lihat adalah isi dari apa yang disampaikan. Jika yang disampaikan itu adalah qala Allah, qala Rasul, qala sahabah, atau yang sesuai dengan hal tersebut, maka itu adalah ucapan yang hakikatnya adalah ilmu yang wajib untuk kita terima. Tetapi jika ucapan itu adalah ucapan-ucapan yang menyelisihi Al-Quran, menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyelisihi apa yang telah disepakati oleh para sahabat, para tabi'in, maka tentu perkataan itu wajib untuk kita tolak, meskipun dikemas dengan bahasa-bahasa yang sangat menakjubkan. Jamaah rahimakumullah, kemudian kita lanjutkan pada ayat yang berikutnya, masih pada pembahasan yang berkaitan dengan keadaan orang-orang munafik pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa idza qila lahum, dan jika dikatakan kepada mereka, yaitu kepada orang-orang munafik, ta'alau yastaghfir lakum Rasulullah, kemarilah agar Rasulullah meminta ampun untuk kalian dari apa-apa yang telah mereka ucapkan
ucapan-ucapan buruk yang telah mereka ucapkan atau perbuatan-perbuatan buruk yang telah mereka ucapkan. Mereka diajak, mereka ditawari agar mereka berubah dari kemunafikan menuju kepada keimanan. Tetapi seperti yang telah disebutkan di dalam surah Ar-Ra'd, bahwa seseorang itu tidak akan berubah sampai dia merubah dirinya sendiri, sampai dia memiliki keinginan dan niat untuk berubah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah suatu kaum hingga ia merubah apa yang ada di dalam hatinya, yaitu dengan memiliki niat yang baik. Ketika niat baik itu ada, maka Allah Subhanahu wa taala akan membantu orang tersebut di dalam mewujudkan apa yang menjadi niat baiknya. Dan itu kita bisa lihat pada sejarah beberapa orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang paling menakjubkan tentunya adalah Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, di mana beliau memiliki niat yang kuat untuk bisa bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun dilihat dari letak geografis di mana ia berada, itu sesuatu yang tidak mungkin, terutama pada masa itu di mana fasilitas transportasi masih sangat terbatas. Tetapi dengan niat yang kuat untuk bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disertai dengan usaha yang maksimal, maka Allah mempertemukan Salman Al-Farisi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memeluk agama Islam. Sebaliknya, ketika seorang tidak memiliki niat yang baik, meskipun dia sangat dekat dengan sumber kebaikan, sesungguhnya dia tidak akan berubah menjadi orang yang baik kecuali jika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya taufik disebabkan oleh niat baik yang ada di dalam dirinya. Jadi ketika dikatakan kepada mereka, ta'alu yastaghfir lakum Rasulullah, dan ajakan ini, ajakan ini sebagaimana disebutkan oleh Syekh Sa'di rahimahullah, itu tidak lain bertujuan agar litahsuna ahwalukum, agar keadaan kalian menjadi baik. Karena sebelumnya kemunafikan yang ada pada mereka itu tentunya adalah keadaan yang sangat buruk, sehingga diajak untuk kembali kepada jalan yang benar. Dosa-dosa yang telah lewat itu ditaubatkan, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan meminta ampun untuk mereka, litassuna ahwalukum, agar keadaanmu menjadi lebih baik, wa tuqbalu a'malukum, dan amalan-amalanmu, amalan-amalan kalian diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang saat itu mereka lakukan berupa amal-amal kebaikan, karena perlu diketahui bahwa orang-orang munafik itu melakukan amalan yang mirip dengan apa yang dilakukan oleh kaum muslimin pada umumnya. Mereka salat, mereka melakukan amalan-amalan yang zahir, amalan-amalan yang nampak, tetapi amalan itu tidak diterima karena pijakannya bukan keimanan tapi kemunafikan. Motivasi dan niat mereka di dalam beramal bukan karena Allah, tetapi untuk sebatas mengamankan kekufurannya, agar kekufurannya tidak terungkap, maka mereka melakukan kebaikan-kebaikan. Litahsuna a'malukum wa litahsuna ahwalukum wa tuqbalu a'malukum. Tetapi apa yang mereka lakukan dengan ajakan tersebut, bagaimana respon mereka dengan ajakan tersebut? Mereka justru menentang, mereka sedikit pun tidak tertarik dengan ajakan itu. Dan ini adalah
suatu realita yang menimpa orang-orang yang rusak hatinya, yang hatinya kosong dari niat-niat baik, sehingga ajakan kebaikan itu bukan menjadi sesuatu yang menarik, tapi justru sesuatu yang sangat mereka benci. Di lanjutan ayat disebutkan lawwaw ru'usahum, mereka menggerak-gerakkan, memberikan isyarat dengan kepalanya, menggeleng, yang gerakan kepalanya itu bukan hanya sekedar mengatakan tidak, tetapi juga menunjukkan bahwa mereka memperolok-olokkan ajakan tersebut. Jadi kita bisa lihat ada tipikal manusia yang seperti itu. Ada tipikal manusia yang ketika diajak kepada kebaikan bukan hanya sekedar menolak, tetapi bahkan memperolok-olokkan ajakan tersebut. Dan ini adalah pelajaran ketika kita mengajak kepada kebaikan, atau ketika kita melihat ada di antara duat mengajak kepada kebaikan, lalu kemudian ajakan itu direspon dengan ejekan, dengan penolakan, maka itu sesuatu yang tidak terlalu mengherankan dan jangan mengecilkan hati kita, karena hal yang seperti itu sudah terjadi pada orang-orang sebelum kita. Dan itulah yang Nabi SAW juga sering diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fa in kadzdzabuka faqad kudzibat rusulun min qablik. Dan itu adalah ayat yang cukup sering terulang di dalam Al-Qur'an. Jika mereka mendustakan engkau, maka sungguh nabi-nabi yang sebelum engkau juga didustakan. Artinya tidak semua orang menerima ajakan kepada kebaikan, karena di muka bumi ini ada kebaikan dan ada keburukan, ada iblis dan tentu punya pengikut, dan ada juga para nabi dan rasul, para malaikat yang mengajak kepada kebaikan, dan ada juga pengikutnya, ada surga dan ada neraka. Lawwaw ru'usahum wa ra'aitahum yasuddun wa hum mustakbirun, dan kalian melihat mereka berpaling. Yasuddun, mereka berpaling, maksudnya berpaling dari kebenaran. Mereka membelakangi kebenaran tersebut disebabkan karena kebencian, tidak suka dengan ajakan kepada kebenaran. Dan kalau kita perhatikan perseteruan yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an antara yang hak dengan yang batil, terutama antara para nabi dengan kaumnya yang menolak, maka kita memang akan melihat hal yang serupa di setiap zaman, bahwa orang-orang yang memang tidak suka kepada kebenaran, maka dia akan melakukan beraneka ragam tindakan untuk menolak kebenaran tersebut. Jadi tidak hanya sekedar mengatakan saya tidak mau lalu kemudian diam, tetapi penolakan itu disertai dengan langkah-langkah yang lain untuk menghalangi menyebarnya kebenaran tersebut. Wa idza ra'aitahum wa ra'aitahum yasuddun wa hum mustakbirun, mereka berpaling dalam keadaan mereka mustakbirun, menyombongkan diri. Sidi Syekh Sa'di rahimahullah mengatakan wa hum mustakbirun min ittiba'ihi baghyan wa inadan, mereka menyombongkan diri dari mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baghyan wa inadan, disebabkan oleh kesombongan, disebabkan oleh tindakan melampaui batas dan pembangkangannya. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus di tengah-tengah manusia, tujuan utamanya adalah agar beliau diikuti dalam urusan-urusan menjalankan agama. Dalam urusan dunia Nabi katakan antum a'lamu bi umuri dunyakum,
Tetapi dalam urusan agama maka tidak ada yang kita ikuti selain daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, orang-orang munafik justru sebaliknya. Mereka tidak mau mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah pelajaran yang sangat berharga bahwa kunci keberhasilan dalam menjalankan agama itu dengan bersungguh-sungguh mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga segala sesuatu yang berkaitan dengan agama, baik dalam hal pemahaman demikian pula dalam hal pengamalan, maka wajib dan mutlak untuk kita pastikan kesesuaiannya dengan apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena prinsip dalam agama itu adalah ittiba, bukan berkreasi. Dalam urusan dunia kita berkreasi, kita melakukan inovasi, kita melakukan penemuan-penemuan yang baru agar semakin memudahkan kehidupan kita di dunia. Tetapi dalam urusan agama tidak demikian, prinsipnya berbeda. Dalam urusan agama itu prinsipnya adalah mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fahadhihi haluhum indama yud'auna ila talabid du'a min Rasulillah min ar-Rasul. Jadi inilah keadaan mereka, inilah keadaan orang-orang munafik di saat mereka diajak, dipanggil agar mereka didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ampunan. Wa hadza min lutfillahi wa karamat wa hadza min lutfillahi wa karamatin li Rasulillah haitsu lam ya'tu ilaihi fayastaghfir lahum. Dan keengganan orang-orang munafik untuk menyambut ajakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini juga bagian daripada bentuk karamah. Karamah dalam akidah, dalam permasalahan akidah itu disebutkan ada namanya karamah. Karamah itu adalah keluarbiasaan yang Allah berikan kepada orang-orang beriman, kepada orang-orang saleh. Di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan sesuatu yang sangat luar biasa, yang bagi para nabi biasa juga diistilahkan dengan mukjizat, di mana mereka tidak, orang-orang munafik ini tidak datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekiranya mereka datang, sekiranya mereka tetap datang dalam bentuk mempertahankan kemunafikannya, karena bisa saja mereka mengatakan, oh iya saya ingin diminta ampunkan oleh Rasulullah SAW. Bisa saja mereka mengatakan itu secara lisannya, meskipun dalam hatinya tidak menyepakati apa yang diucapkan secara lisan. Tetapi hal itu tidak mereka lakukan, dan itu adalah bentuk kasih sayang Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari permainan orang-orang munafik tersebut. Fa innahu sawa istaghfara lahum aw am lam yastaghfir lahum. Karena sesungguhnya orang yang seperti dikisahkan di dalam ayat ini sama saja, sama saja apakah dimintakan kepada mereka ampunan atau tidak, sama saja Allah tidak akan mengampuni mereka. Sama juga di dalam ayat Al-Quran, sawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum, sama saja kalian memberikan peringatan kepada mereka atau tidak memberikan peringatan kepada mereka, karena Allah Subhanahu wa taala telah menutup hati-hati mereka. Dan disebutkan di ayat yang selanjutnya, sawa'un alaihim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum la yaghfirallahu lahum. Allah tidak mengampuni mereka. Jadi satu hal yang penting untuk kita ingat, bahwa perkara siapa yang
dicap seperti ini bahwa dia tidak diampuni oleh Allah, tentu hanya Allah yang mengetahuinya. Sehingga kita sebagai seorang muslim tidak boleh berhenti dari menyampaikan peringatan, tidak boleh berhenti dari mengajak seseorang dengan alasan ini, dengan alasan bahwa sama saja dia diajak atau tidak, dia diberi peringatan atau tidak, itu tidak bisa kita jadikan sebagai alasan karena kita tidak melihat bagaimana keadaan hati setiap orang. Dan dalam ayat Al-Quran juga itu ada ayat yang berbunyi, lima ta'idhuna qauman Allahu muhlikuhum qalu ma'dziratan ila rabbikum. Kenapa kalian tetap memberikan peringatan kepada orang-orang yang Allah akan binasakan mereka? Kata Nabi yang memberikan peringatan yang disebutkan dalam kisah tersebut, ma'dziratan ila rabbikum. Ini adalah bentuk uzurku di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena kewajiban kita sesungguhnya itu adalah memberikan peringatan. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu, maka kewajiban kita adalah menyampaikannya. Adapun hasilnya itu tidak dalam wilayah dan kuasa kita. Hasil dari apa yang kita sampaikan itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya keberhasilan seseorang di dalam menyampaikan, dalam penilaian Allah itu tidak dinilai dari persentase orang yang mengikuti ajakan itu, tetapi yang Allah nilai adalah bagaimana pesan itu tersampaikan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak dia roba-roba pesan. Sampaikan ini halal, dia katakan halal. Haram, dia katakan haram. Dia tidak merubah-rubahnya. Maka ketika seorang menyampaikan suatu pesan, ayat, hadis sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itulah hakikat daripada keberhasilan. Ada yang menyambut, tidak ada, itu bukan ukuran. Karena kalau itu jadi ukuran, maka akan banyak nabi-nabi yang gagal di dalam menyampaikan. Nabi Nuh ribuan tahun, seribuan tahun atau kurang 950 tahun berdakwah menyampaikan, tapi yang mengikuti hanya sangat sedikit. Kalau disorot dalam sudut pandang jumlah pengikut, maka sangat sedikit pengikutnya. Tetapi bukan itu yang jadi ukuran. Bahkan di dalam hadis Nabi SAW dikisahkan bahwa ada nabi yang hanya 2 orang, 3 orang pengikutnya. Bahkan ada nabi yang sama sekali tidak ada yang mengikutinya. Jadi di sini kita diberikan suatu ajaran yang sangat penting, bahwa yang terpenting adalah bagaimana kita menyampaikan kepada orang yang kita lihat misalnya sulit untuk menerima, kita tetap menyampaikan ma'dziratan ila rabbikum. Jadi ada di antara manusia yang sawa'un istaghfara lahum am la allam yastaghfar lahum falan yaghfirallahu lahum wa dzalika li'annahum qaumun fasiqun. Ini yang penyebabnya kenapa kemudian dicap sama saja dimintakan ampun atau tidak dimintakan ampun. Kenapa mereka ini sampai mendapat predikat sama saja dimintakan ampun atau tidak dimintakan ampun? Karena tetap tidak akan diampuni. Jawabannya itu disebutkan di akhir ayat, karena mereka adalah orang-orang yang fasik. Orang-orang yang fasik, kharijuna an ta'atillahi muathiruna lil kufri alal iman. Mereka adalah orang yang sudah mengambil posisi paten bahwa dia selalu berada di luar ketaatan kepada Allah. Kalau Allah mengajak kepada ketaatan, maka dia akan mengambil posisi yang bertolak belakang dengan ajakan itu. Muathiruna lil kufri minal alal iman. Mereka lebih mengutamakan, memprioritaskan kekufuran daripada keimanan. Ini yang penting untuk kita waspadai dalam menjalani kehidupan. Jangan sampai
kita keliru di dalam menentukan skala prioritas. Karena hal itu bisa berpengaruh pada besar kecilnya hidayah yang kita dapatkan. Jadi harus selalu kita utamakan yang berkaitan dengan keimanan kita, berkaitan dengan dalam konteks kita sebagai seorang muslim, maka harus selalu kita utamakan perintah-perintah Allah, harus selalu kita utamakan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita tinggalkan aturan Allah pada perkara-perkara yang berkaitan dengan urusan-urusan dunia yang kita bisa saja menghindarinya. Kita bisa saja untuk tidak melakukannya. Berbeda halnya kalau seseorang dalam kondisi yang terdesak, sangat darurat, tidak ada pilihan dan sebagainya, tentu beda hukumnya. Tapi dalam kondisi yang sangat normal, kita punya banyak pilihan dan alternatif, maka wajib untuk kita selalu memprioritaskan tegaknya aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala di dalam diri kita. Dalam muamalah, dalam persoalan jual beli, dalam persoalan-persoalan yang berkaitan dengan aktivitas keduniaan kita, maka di sana kadang kita diperhadapkan dengan pilihan-pilihan antara memprioritaskan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala atau mengabaikannya. Jangan sampai kita salah pilih, karena itu akan berpengaruh pada besar kecilnya hidayah yang akan Allah berikan kepada kita. Kalau sampai pada tingkat yang sangat parah seperti orang-orang munafik, di mana lebih memprioritaskan kekufuran daripada keimanan, maka yang mereka dapatkan itu adalah sawaun alaihim istaghfarta lahum am lan tastaghfir lahum. Jadi kalau prinsipnya sudah sampai pada tingkat ini, kekufuran lebih dia utamakan daripada keimanan, maka sama saja. Dimintakan ampun, tidak dimintakan ampun, tidak akan ada gunanya, karena mereka sudah tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa juga di bawahnya, tidak sampai pada mengutamakan kekufuran daripada keimanan, tapi kadang mengutamakan hal-hal yang bersifat duniawi daripada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu akan memberikan juga pengaruh sebagaimana yang didapatkan oleh orang yang mengutamakan kekufuran daripada keimanan. Karenanya kita selalu berdoa di dalam salat kita, baik salat wajib, salat sunnah, kita selalu minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Kita meminta jalan yang lurus. Dan ini salah satu makna yang sangat inti di dalam suratul Fatihah. Dan itu adalah salah satu faktor kenapa kemudian setelah baca suratul Fatihah kita mengucapkan amin. Dan amin ini adalah ucapan yang meskipun singkat, fadilahnya dalam hadis katakan man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaika ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang menepati ucapan aminnya dengan ucapan aminnya malaikat, maka akan diampuni dosanya. Kenapa fadilahnya sangat besar? Karena kita meminta kepada Allah agar permintaan kita jalan yang lurus itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, itu beberapa yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Wallahu taala a'lam bissawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.